Santio. Om Swastiastu. Om Abigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Citra Dewi SE SAG dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada tanggal 20 Desember di tahun 2023 ini, kami akan menyampaikan materi tentang bakti kepada Guru Rupaka. Untuk menyampaikan tema tersebut, telah hadir di studio bersama kami salah seorang narasumber yang sangat kami nantikan kehadirannya. Beliau adalah Bapak W. Mita Astariawan SPD. Selamat sore Pak Mita, Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Sudah lama ya tidak mengisi di studio TVRI, mungkin karena kesibukan tertentu. Iya, cukup lama. Tapi pada sore ini kami Astungkara kepada Ida Sang Yang Widi bisa berbagi kepada kita. Semoga nanti apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, terutama kepada anak-anak kita generasi Hindu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik yang nantinya akan memimpin bajan atau lagu suci keagamaan di bawah pimpinan Santos dan kawan-kawan. Halo, selamat sore, Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu ini terselenggara berkat kerjasama PHDI Kota Medan dan TVRI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Salah satu ajaran di dalam agama Hindu kita mengenal dengan ajaran Catur Guru, yang berarti 4 guru. 4 guru, guru yang pertama adalah Guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya adalah Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan dikatakan sebagai seorang guru karena Tuhan banyak memberikan ajaran-ajarannya yang tertulis di dalam kitab-kitab suci yang membuat manusia menjadi hidup teratur dan disiplin. Maka Tuhan disebut sebagai seorang guru. Guru yang kedua adalah Guru Wisesa, yaitu pemerintah. Pemerintah disebut sebagai seorang guru karena pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuat rakyatnya dapat hidup dengan teratur dan disiplin. Maka pemerintah disebut pula sebagai seorang guru. Guru yang ketiga adalah guru pengajian, yaitu bapak dan ibu guru yang mengajar di sekolah. Seperti kita ketahui, guru pengajian disebut juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena guru pengajian memberikan pendidikan yang utama kepada anak didiknya, sehingga dari yang tidak tahu menjadi seseorang yang mengetahui akan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah Guru Rupaka, yaitu ayah dan ibu kita. Lantas mengapa orang tua atau ayah dan ibu kita disebut sebagai seorang guru? Adakah landasan yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk kewajibannya kepada orang tua? Bagaimanakah bila orang tua sebagai orang tua yang semestinya meninggalkan kewajibannya kepada anak-anaknya? Dan bagaimanakah layaknya anak suputra menurut Hindu? Untuk mengetahui jawabannya pemirsa, tentunya kita langsung kepada narasumber kita, Bapak W. Mita Astariawan SPD. Ini tema kita ya Pak, pada sore hari ini luar biasa, sederhana sekali sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari judul ya, sederhana sekali. Bakti kepada Guru Rupaka. Tadi di awal ya, di opening saya sudah menyampaikan Guru Rupaka itu adalah orang tua. Ya. Nah, tapi pada kesempatan ini kami ingin tahu terlebih dahulu Pak, sebenarnya kita banyak mengenal atau tahu, kita sering mengucapkan guru seperti itu. Nah, apa sih artinya guru? Silakan Pak. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu. Guru sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta Ibu. Oke. Dari kata gur dan ru. Gur ya? Ya, gur ini artinya gelap. Oke. Sementara rur ini artinya adalah cahaya, penerang. Jadi gurur itu berarti sesuatu yang menerangi dalam kegelapan. Siapapun
orang yang memberikan penerangan, memberikan cahaya, memberikan ilmu pengetahuannya, sehingga sesuatu yang gelap, ketidaktahuan menjadi terang, maka ia disebut sebagai guru. Izin ini Pak, saya cut dulu sedikit. Bapak menyampaikan yang memberikan cahaya. Ini kalau kita identikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh ini misalnya mati lampu. Ya, Lantas ada seseorang yang membawa lilin ini. Apakah dia disebut dengan guru atau bagaimana? Silakan. ya sebenarnya yang dimaksud ini tidak secara kasar pengertiannya, definisinya, Iya. Bu. Tetapi cahaya yang dimaksud di sini adalah pengetahuan sebenarnya. Sesuatu yang menyebabkan seseorang ini keluar dari kegelapan pikirannya, ketidaktahuannya, kebingungannya, sehingga orang yang membawa pengetahuan inilah yang disebut guru. Yang membawa Iya, pengetahuan. membawa pengetahuan. Berarti merubah dari gelap menjadi terang, ya. ke arah pendidikan Di ya. arah pendidikan itu. Nah, ini terkait dengan materi kita, Pak. Iya. Pada sore hari ini kan kita mengangkat tentang bakti kepada guru rupaka. Nah, kami ingin tahu ini, Pak, ini kan orang tua, guru rupaka ini orang tua. Mengapa sih orang tua disebut sebagai seorang guru? Silakan, Ya. Pak. Orang tua juga termasuk seorang guru, bahkan guru yang pertama dan guru yang utama. Ya, Mengapa seperti itu? Karena seorang anak lahir tentu di dalam keluarga. Ketika lahir di dalam keluarga, maka anak ini akan mendapatkan pendidikan pertama dari orang tuanya. Ya. Sehingga orang tua inilah yang memberikan penerangan, memberikan pengajaran pertama kali kepada anak. Itulah sebabnya orang tua juga disebut sebagai guru. Bukan hanya sekedar guru biasa, tetapi guru yang pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Seperti itu, Bu. Nah, saya pernah membaca dalam salah satu kitab suci, Ya. di sana dikatakan bahwa ibu itu adalah sarjana. Sarjana, ya. Sarjana buat Buat anak-anaknya. anak-anaknya. Izin maaf, mungkin dia basicnya hanya sekolah dasar Iya. atau sekolah menengah pertama, SMP. Tapi ibu menjadi sarjana Sarjana. bagi anak-anaknya. Ini bagaimana Iya. maksudnya? Itu penting sekali, memang seorang ibu itu adalah seorang sarjana. Iya. Sarjana bukan berarti seorang yang Yang lulus mendapatkan kuliah titel, gitu ya? ya. Bukan berarti seorang yang mendapatkan titel. Iya. Tapi sarjana sendiri berasal dari kata sar dan jana. Oke. Sar itu artinya cahaya, kembali jana itu artinya manusia. Oke. Sarjana itu manusia yang bercahaya. Maksudnya bukan wajahnya yang bersinar, tetapi dia bersinar karena ilmu yang ia miliki. Sehingga seorang ibu hendaknya memang memiliki pengetahuan agar bisa mendidik seorang anaknya. Begitu juga perempuan. Perempuan itu berasal dari kata perem, empu, dan akhiran an. Itu empu ini berarti pengempu. Pengempu kalau kita belajar di kuliah di kampus kan ada pengempon, pengempu. Berarti dia yang mengampu ahli artinya kalau di zaman dahulu. Berarti perempuan ini memiliki arti seseorang yang sangat ahli. Seseorang sangat ahli di bidang apa? Tentu di bidang mendidik seorang anak. Sehingga di dalam ajaran agama Hindu sendiri, perempuan ini diharuskan memang memiliki pengetahuan sehingga mampu mengajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu pengetahuan yang penting dalam kehidupannya. Seperti itu. Nah, ini luar biasa Pak. Ini karena kebetulan Bapak kaitkan dengan perempuan. Saya langsung connect ini. Kita tahu ya, di Indonesia kita mengenal dengan Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng ya. Kartini. Nah, di Hindu sendiri kita mengenal dengan Dewi Saraswati, Dewi kan Saraswati. seperti itu, Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, Raden Ajeng Kartini ini mengangkat harkat dan martabat para wanita. Dewi Saraswati juga merupakan simbol ilmu pengetahuan itu sendiri, disimbolkan dengan seorang wanita. Nah, adakah keterkaitan antara perempuan yang Bapak sampaikan dengan Raden Ajeng Kartini dan Dewi Saraswati ini bila kita tarik menjadi satu kesatuan, kira-kira yang dapat dijadikan pegangan bagi para wanita di zaman Kali Yuga ini? Ya, jadi sebenarnya Ibu, di zaman Raden Ajeng Kartini dulu, memang seorang perempuan ini tidak dianjurkan, dianggap tabu perempuan ini untuk sekolah. Iya, benar. Sehingga hanya laki-laki saja yang sekolah waktu itu, bahkan hanya orang-orang yang memiliki keturunan dari pejabat dan lain sebagainya. Iya. Sehingga Raden Ajeng Kartini ini kemudian berusaha berjuang untuk mengembalikan kodrat wanita seperti sebelumnya. Karena di zaman Hindu terdahulu, memang wanita ini adalah disebut sebagai perempuan, orang yang mengampu, orang yang ahli. Sehingga seharusnya perempuan ini kuliah, sekolah. Mulai dari SD, SMP, kalau bisa pun S3 dan sekolah yang lebih tinggi. Sehingga kalau perempuannya sudah cerdas, tentu anaknya akan cerdas. Benar. Kalau anak-anak kita Hindu ini sudah cerdas, tentu generasi kita cerdas.
dengan cerdasnya generasi maka agama maupun masyarakat dan juga negara akan maju seperti itu. Jadi peran perempuan itu sangat penting. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan, mengapa ilmu pengetahuan disimbolkan sebagai seorang dewi? Karena dewi ini juga seperti dikatakan tadi adalah orang yang ahli, orang yang mampu, orang yang mengempu suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, dewi juga berarti seseorang yang menarik, sehingga pengetahuan itu sangat menarik untuk dipelajari seperti itu. Terima kasih Pak, ini sudah luar biasa sekali jawabannya. Nah kami ingin bertanya ini Pak, ini terkait kita kepada anak. Ya, kalau kita berbicara ibu, berarti identiknya nanti kepada anak seperti itu. Nah, pertanyaan sederhana sekali, kenapa seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya? Silakan. Ya, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, tentu kita harus mengaitkan dengan jasa-jasa yang dimiliki, yang dilakukan oleh orang tua kepada kita, Ibu. Ada di dalam kitab suci kita, kitab suci Niti Sastra, disebutkan ada 5 jasa orang tua yang kemudian disebut sebagai pancawida. Nah, 5 jasa orang tua itu yang pertama adalah ametwaken. Ametwaken ini artinya melahirkan. Orang tua ini yang melahirkan, yang menyebabkan kita ada di dunia, sehingga orang tua disebut sebagai widi sekala. Artinya Tuhan atau dewata yang nyata, yang ada di dunia. Kemudian jasanya yang kedua itu adalah metulung urip. Metulung urip itu artinya yang menolong hidup kita, yang menyebabkan kita hidup, yang melindungi kita dari kecil sampai kita besar, sehingga kita bisa berkembang seperti sekarang. Kemudian ada lagi jasa orang tua yang disebut dengan maweh bijo dana. Maweh bijo dana itu yang memberi makan, minum, memberi kita uang, memberikan kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, ada jasa orang tua disebut anya ngasakna. Itu artinya orang tua ini mampu memberikan kita ritual-ritual setiap dari mulai kita masih kecil sampai kita sudah dewasa. Jadi ada ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang tua. Dan yang terakhir, pengupadhyaya yang mendidik dan memelihara anak sampai anak ini mampu hidup mandiri. Karena jasa-jasa orang tua yang besar inilah, makanya seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Bukan untuk membayar hutangnya, karena tidak mungkin seorang anak mampu membayar hutang kepada orang tua. Hanya untuk menunjukkan dedikasi, menunjukkan rasa bakti, hormat kita kepada orang tua atas jasa-jasa besar yang telah dilakukannya. Seperti itu, Ibu. Ini semakin luar biasa, Pak. Dan ternyata sebagai seorang anak ya, kita memiliki begitu banyak kewajiban sebenarnya kepada orang tua. Artinya dari kita sejak dalam rahim ya, mungkin dalam rahim seorang ibu, sampai dengan kita ada di muka bumi ini, kita punya hutang ya kepada orang tua. Tapi mungkin nanti Pak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kami tujukan kepada Bapak, tapi kita akan menyaksikan sebuah bacaan. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah bacaan dengan judul Dam 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 Damarubaje yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Wakratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvignam Gurume Deva Sarvakarye Susarvadha Shanti, Shanti, Shanti. Dam 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 damarubaje, damarubaje. 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 हर बोल नाथ शिव शंभो बजे, हरि बोल नाथ शिव शंभो बजे,
शंभो भजे हर बोलनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे डम 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 डमरू बजे डमरू बजे डम 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 डमरू बजे डमरू बजे हर बोलनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे गण 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 घंटा बजे गंगा बजे गण 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 घंटा बजे गंगा बजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे हर बोलनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे डम 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 डमरू बजे डमरू बजे Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Nah, Pak, tadi kita sudah menyaksikan ya, sebuah bhajan yang begitu semangatnya ini dikidungkan kepada Ide Sang Yang Widi Wase. Lantas kita juga belum ada ya, telepon interaktif belum ada masuk, maka kami ingin melanjutkan pertanyaan kepada Bapak. Nah, ini masih terkait dengan orang tua. Orang tua. Nah, bagaimana sih etika yang baik ini, yang baik ya, yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Silakan. Baik Ibu, etika kepada orang tua ini saya bagi menjadi 3 cara. Yang pertama dengan cara pikiran terlebih dahulu. Tentu kita sebagai seorang anak tidak boleh menyimpan marah kepada orang tua, menyimpan rasa. Walau dalam pikiran. Ya, walaupun dalam pikiran. Oke. Mungkin orang tua kita, ibu kita sering marah-marah Iya. atau sering menyuruh kita tidak boleh berpikir buruk terhadap orang tua. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dari ucapan. Seorang anak tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Jangankan berbicara kasar. Ketika orang tua berbicara, pantang bagi seorang anak berbicara juga. Jadi seorang anak haruslah mendengar apa yang orang tuanya bicarakan. Ini maaf ini, biasanya kan kebiasaan anak ini ya di zaman milenial, zaman Kali Yuga. Pada saat orang tuanya berbicara kan dia langsung ikut nyambung. Ya. Kadang-kadang orang tuanya disuruh berhenti gitu. Dia mau bicara gitu. Ini tidak baik berarti. Tidak baik, itu sebenarnya tidak baik. Bukan berarti seorang anak ini tidak boleh berinteraksi dengan orang tua, boleh. Jadi seorang anak boleh bertanya tetapi tidak boleh memotong pembicaraan orang tua. Iya. Ketika orang tua menjelaskan sesuatu maka dengarkan. Benar. Ketika orang tua salah pun sebenarnya kita tidak boleh langsung seketika memotong orang tua dan menyalahkan. Tentu ada etika sebagai seorang anak untuk memberitahu, menasihati orang tua, tidak dengan cara melawannya apalagi berbuat kasar kepada orang tua. Itu dari perkataan. Kemudian dari tindakan, dari perilaku. Itu yang ketiga, seorang anak sebenarnya menurut kitab suci tidak boleh duduk lebih tinggi dari ibu atau ayahnya. Dia harus duduk di bawah lebih rendah dari ibu dan bapaknya. Jadi seorang anak tidak boleh duduk lebih tinggi, seseorang anak tidak boleh melangkahi ayah dan ibunya, termasuk melangkahi kakinya juga tidak boleh. Jadi ada suatu etika di masa yang lalu sampai sekarang mungkin kalau seorang anak lewat di depan orang tuanya, tentu anak ini harus menunduk, harus membungkukkan badannya. Kemudian seorang anak ini juga secara perilaku ini harus melakukan hormat pada sewanam. Sebenarnya kebudayaan Hindu sendiri dari masa yang lalu itu tidaklah mencium tangan orang tua, tetapi justru mencium kaki orang tua. Makanya kalau kita lihat di tradisi-tradisi lama, itu yang disebut dengan sungkem, maka seorang anak ini membungkuk sujud di bawah kaki seorang ibu dan ayah. Karena ibu dan ayah ini adalah wujud dewata yang nyata, yang bisa kita lihat secara langsung di dunia. Sehingga menyembah di bawah kakinya itu juga hal yang penting untuk dilakukan, seperti itu Ibu. Nah, terima kasih Pak. Ini kalau kita perhatikan ya,
di masyarakat kita Hindu etnis Tamil ya. Nah, mereka melaksanakan hal tersebut seperti yang Bapak sebutkan tadi ini ya, sungkeman itu gitu. Nah, ini kita memang menyentuh kaki orang tua, tapi pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ya. Contoh ini misalnya di Pawali. Iya. Nah, pada kemarin ya kita di bulan 11, 11 kita melaksanakan di Pawali. Nah, di sana anak-anak memang menyentuh kaki orang tua. Iya. Nah, setelah itu mereka melakukan lagi kesalahan-kesalahan. Lantas tunggu entar tahun depan, tunggu di Pawali, baru lagi menyentuh. Nah, selayaknya atau sebaiknya ini, apakah setiap kali dia melaksanakan kesalahan, dia melakukan sungkeman tadi, atau memang kita tunggu 1 tahun 1 kali permohonan maaf pada orang tua? Silakan Pak. Ya, sebenarnya tradisi yang kita lakukan baik itu hari raya dan lain sebagainya. Oke. Sungkem kita ketika di Pawali, kalau kita di Jawa kadang orang sungkem ketika menikah begitu ya. Kalau di hari raya kita biasanya sungkem dengan orang tua. Itu sebenarnya pengingat, hari raya itu mengingatkan kita sesuatu yang harusnya kita lakukan setiap hari. Ketika kita bertemu orang tua, baru pulang sekolah atau baru berangkat sekolah, sebenarnya itu harusnya kita lakukan. Hanya saja karena terjadi perubahan zaman, banyak tradisi-tradisi yang berubah, sehingga yang tadinya kita cium kakinya sujud, sungkem, sekarang hanya mencium tangan. Tidak masalah sebenarnya bagaimana wujudnya, itu yang terpenting adalah kita menghormati orang tua dari dasar hati kita yang paling dalam, seperti itu. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Ada pikiran ya, ada perkataan, ada perbuatan yang secara keseluruhan boleh kita katakan harus yang baik kepada orang tua. Nah, saya ingat ini dari Sarasa Mucaya. Di sana dikatakan bahwa tidaklah oleh pikiran, perkataan dan perbuatan engkau membantah ibu, bapak dan gurumu. Nah, karena ini dosanya katanya sangat besar, sama dengan menggugurkan satu kandungan. Silakan Pak, mungkin bisa diperjelas. Sebenarnya dalam kitab suci sendiri banyak sekali menyebutkan kemuliaan, keistimewaan seorang ayah dan ibu. Nah, di dalam kitab suci sendiri itu di dalam Traitya Upanishad, di situ dijelaskan bahwa mata dewa bawu, artinya seorang ibu adalah dewa. Pita dewa bawu, seorang ayah adalah dewa. Acarya dewa bawu, seorang guru adalah dewa. Kemudian yang terakhir Atiti dewa bawu, seorang tamu adalah dewa. Jadi 4 orang ini itu dipandang sebagai dewa oleh agama Hindu, sehingga tidak boleh kita lawan, tidak boleh kita bantah dan lain sebagainya. Nah, begitu juga tadi dikatakan di dalam Sarasa Mucaya, dengan melawan ke-4 orang ini, khususnya 3 yang pertama, ayah, ibu, dan guru, itu tidak boleh dilawan karena hukumannya sangat berat. Itu yang disebut dengan alpaka guru, atau dalam istilah yang sekarang disebut durhaka kepada guru. Di masa lalu durhaka kepada guru konon diceritakan bisa berubah jadi batu gitu Ibu ya. Kalau mungkin di zaman sekarang mungkin tidak berubah serta-merta jadi batu, tetapi hati kita lah yang kaku, yang yang keras seperti batu, sehingga kita akan mudah sekali untuk dihancurkan. Jadi orang yang melawan gurunya, melawan orang tuanya adalah orang yang sebenarnya sudah hancur di dalam kehidupannya, seperti itu. Artinya kalau kita perhatikan ya Pak, apabila seorang anak membantah orang tua atau gurunya, ya boleh kita katakan mungkin kesuksesan atau keberhasilannya tidak akan ada. Tidak akan tercapai ya. Karena ya anugerah Tuhan itu kita peroleh setelah kita mendapatkan restu dari orang tua. Seperti itu. Terima kasih Pak, ini luar biasa sekali. Nah, kami ingin bertanya ini Pak, kita kan berbicara tadi tentang Sarasa Mucaya ya. Kami ingin tahu kedudukan ayah dan ibu ini dalam kitab suci Weda. Silakan. Kedudukan ayah dan ibu itu sebenarnya ada dijelaskan di dalam kitab suci Manu Sumerti. Manu Sumerti ini adalah kitab hukum dalam agama Hindu, atau disebut juga dengan Manawadharma Sastra, Adhyaya kedua, Sloka 145. Di situ dijelaskan bahwa Upadhyaya Dasu Acarya. Artinya seorang upadhyaya itu ibu guru biasa, guru yang mengajarkan pengetahuan fisika, matematika, pengetahuan duniawi. Itu 10 kali lebih rendah. Artinya lebih rendah dibandingkan seorang acarya. Seorang acarya adalah seorang guru yang mengajarkan spiritual.
Jadi seorang acarya lebih mulia 10 kali daripada seorang pendidik biasa. Kemudian dikatakan lagi acaryanam satam pita. Acaryanam berarti seorang ayah, pita ini lebih mulia 100 kali lipat dari seorang acarya. Kemudian dijelaskan yang terakhir itu bahwa sahasram tu patrimata. Di sana dijelaskan bahwa seorang ibu 1000 kali lebih mulia dari seorang ayah. Jadi jelas dikatakan kedudukan ibu ini jauh lebih mulia dibandingkan kedudukan ayah, termasuk juga kedudukan acarya dan upadhyaya. Jadi jika ditingkatkan kedudukan yang paling mulia itu adalah seorang ibu. Bahkan Hindu sendiri menyebutkan 1000 kali lebih mulia daripada seorang ayah. Berarti kan lebih mulia lagi beribu-ribu dari seorang acarya dan upadhyaya, seperti itu. Nah, ini luar biasa, Pak. Ya. Tapi izin sekali bertanya. Ini maaf, di zaman kali kita sama-sama mengenal bahwa adharma ini kan luar biasa, Ya. merajalela ya. Merajalela. Nah, bila kita berbicara tentang adharma, seorang wanita, seorang ibu terkadang melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak layaknya seorang Ya, ibu. tidak layak seorang ibu. Ini maaf, banyak sekali para wanita setelah dia melahirkan keturunannya, dia tidak menjaga, merawat atau memelihara keturunan tersebut. Bagaimana dengan seorang ibu yang melalaikan atau meninggalkan anaknya dalam Hindu? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya apapun alasannya, meskipun itu ibu yang tidak bertanggung jawab sekalipun, atau ibu yang cenderung terlihat jahat kepada anaknya, Iya. sebenarnya seorang anak tidaklah boleh untuk membenci ibunya sendiri, Iya. apapun alasannya. Kendati pun itu adalah hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh ibu kepada kita. Jadi cinta seorang anak ini harus tetap ada. Karena jasa-jasa ibu ini, terutama yang amat wakan melahirkan, ini adalah jasa yang sangat besar, tidak bisa kita bayar sampai kapanpun. Karena dilahirkan menjadi manusia itu adalah hal yang utama, Ibu. Jadi dengan melahirkan saja, seorang ibu sudah mendapatkan kedudukan yang mulia, tanpa harus mengikuti yang lainnya. Tetapi tentu, seorang ibu itu memang sewajibnya melakukan 5 jasa-jasa yang tadi, Iya. sehingga lengkaplah dia disebut sebagai ibu yang sempurna seperti itu. Nah, kalau kita berbicara ini, Pak, seorang ibu ya yang Iya. meninggalkan anaknya. Lantas si anak ini contohlah sudah tidak memiliki ayah, tidak Iya. memiliki ibu. Lantas dia dipelihara, ini misalnya dengan nenek. Neneknya, ya. Nah, bagaimana penghormatan anak? Iya. Apakah lebih meninggikan kepada si nenek, menganggap nenek sebagai orang tuanya, atau tetap kepada ibunya yang meninggalkan dia? Iya. Silakan, Pak. Jadi sebenarnya pengertian guru Rupaka sendiri itu tidak terkhusus hanya kepada ibu dan ayah saja. Oke. Nah, guru Rupaka sendiri itu berarti sebenarnya orang yang berjasa melahirkan kita, termasuk Iya. juga nenek, termasuk juga para leluhur-leluhur kita. Itulah sebabnya agama Hindu sendiri sangat menghargai leluhurnya, bahkan mendapatkan tempat yang istimewa di setiap pelaksanaan ritual agama Hindu. Yang kita sebut dengan pitra ini. Iya, yang kita sebut dengan pitra. Banyak upacara yang dilakukan seperti sadana, pitra yatnya dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan untuk untuk memuliakan leluhur. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya ayah dan ibu saja. Karena ayah dan ibu saja kalau misalnya yang hidup ayah dan ibu kita, nah beliaulah leluhur yang masih hidup. Ada leluhur yang sudah meninggal, kakek. Nah, termasuk juga kakek nenek misalnya yang sudah meninggal. Nah, apabila ibu dan ayah kita yang sudah meninggal, kakek nenek yang merawat kita, berarti kakek nenek itu juga guru Rupaka kita. Beliau juga harus dihormati sama dengan menghormati ayah dan ibu kita. Ini semakin luar biasa, Pak. Tapi saya perhatikan adik-adik Bajen ya, sepertinya mereka sudah ingin sekali untuk mengkidungkan lagu suci keagamaan. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah Bajen dengan judul Rama Rama Hare Rama yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama Parti Purisa Hare Rama Parti Purisa Hare Rama Parti Purisa Hare Rama
राम हरे रामा राम राम हरे रामा मधुर मनोहर सुंदर नाम मधुर मनोहर सुंदर नाम श्यामल कोमल नयन भिराम श्यामल कोमल नयन विराम रविकुल मंडल राजल राम रविकुल नंदन राजल राम परम पावना मंगल रामा परम पावन मंगल रामा परम पावना मंगल रामा परम पावन मंगल रामा राम राम हरे रामा राम राम हरे रामा पार्थिपुरी सहारे रामा पार्थिपुरी सहारे रामा राम राम हरे रामा राम राम हरे रामा मधुर मनोहर सुंदर नाम मधुर मनोहर सुंदर नाम श्यामल कोमल नयन विराम श्यामल कोमल नयन विराम रविकुल नंदल राजल राम रविकुल नंदन राजल राम परम पावना मंगल रामा परम पावन मंगल रामा परम पावना मंगल रामा परम पावना मंगल रामा राम राम हरे रामा Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 081161000386. Ini Pak, kita baru menyaksikan Bajan, tapi tadi Bapak ada menyampaikan kepada kita ya, yang begitu luar biasa sekali menurut saya. Walaupun orang tua sudah tidak ada, seorang anak bila dipelihara atau dijaga oleh nenek, maka nenek tadi sudah juga dianggap sebagai seorang guru rupakan. Berarti nenek itu juga punya tanggung jawab yang sama layaknya orang tua seperti itu. Nah, bila berbicara tentang seperti itu Pak, kita kan dalam kehidupan ini ya, kita nggak terlepas dengan yang kita kenal dengan orang tua adopsi. Ya, Nah, jika ada anak yang diadopsi ini Pak sama orang tua yang tidak memiliki anak mungkin, bagaimana kedudukan orang tua tadi? Mana yang harus dihormati anak? Apakah yang melahirkan atau yang mengadopsi? Silakan. sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih dihormati oleh seorang anak, orang tua yang adopsi, orang tua angkat berarti, atau orang tua kandung, sebenarnya dua-duanya harus dihormati. Tetapi apabila harus memilih mana yang lebih dihormati, Kitab Suci Weda sendiri mengatakan lebihlah dihormati orang tua angkat. Iya, mengapa begitu? Ada cerita di dalam Kitab Suci kita di Purana, itu dijelaskan ada Dewa Murugan, tahu Ibu ya? Iya. Nah, Dewa Murugan ini kan dikenal sebagai Kartikeya. Benar. Kartikeya itu artinya anak Kartika, Iya. putra dari Kartika. Iya. Padahal kita tahu sendiri Murugan adalah putra dari Dewi Durga atau Dewi Parwati sendiri. Nah, mengapa beliau lebih terkenal sebagai Kartika, sebagai Kartikeya? Karena Murugan sendiri diadopsi, diangkat oleh Kartika, dirawat oleh Kartika tadi, sehingga beliau lebih dikenal sebagai Kartikeya. Nah, di situ pernah ada suatu cerita, riwayat menjelaskan bahwa Dewi Parwati ini datang kepada Skanda, kepada Murugan, waktu Murugan masih kecil. Nah, di sana kemudian Dewi Kartika ini melarang Dewi Parwati untuk mengambil anaknya. Karena Dewi Kartika merasa ini adalah anak saya yang menemukannya ketika itu dan membesarkannya. Kemudian datanglah Dewa Siwa dan Kartika ini pun memohon kepada Dewa Siwa, engkaulah yang paling bijaksana, yang mengetahui semua pengetahuan Weda. Manakah yang lebih berhak kepada anak ini? Saya, Kartika sendiri, atau Dewi Parwati, ibu yang melahirkannya? Dan Dewa Siwa sendiri berkata bahwa yang lebih berhak untuk merawat Kartikeya ini atau Skanda ini
atau Murugan ini adalah Kartika, Ya. bukan Dewi Parwati. Sehingga diserahkanlah Dewa Murugan ini kepada Kartika itu, sehingga dikenal sebagai Kartikeya. Jadi kedudukan ibu angkat, orang tua angkat ini lebih diutamakan dibandingkan ibu kandung. Kalau ibu kandungnya ini tidak merawat anak angkatnya tadi. Karena jasa ibu angkat tentu lebih mulia. Ada 5 jasa orang tua, jasa ibu angkat ini sudah diambil 4. Kalau seandainya orang tua yang melahirkan ini tidak merawatnya. Jadi jasa orang tua yang melahirkan hanya 1, amat wakan melahirkan. Sementara yang merawat ada 4 tadi, mendidik, memberi makan dan lain sebagainya. Sehingga kedudukan dia lebih tinggi. Kemudian yang kedua, Sri Krishna kita tahu sendiri mempunyai 2 ibu ya. Ibu kandungnya bernama Devaki, kemudian ibu angkatnya bernama Yasoda. Sehingga Sri Krishna sendiri dikenal sebagai Yasoda Putra. Benar. Nah, begitu juga dengan Karna. Karna itu punya seorang ibu namanya Kunti, kemudian punya seorang ibu angkat bernama Radha. Benar. Jadi Karna sendiri dikenal sebagai Radeya, bukan Kunteya. Benar. Jadi dikatakan di sini bahwa ibu angkat posisinya lebih diutamakan dibanding ibu kandung sendiri. Nah, ini berbicara tentang ibu angkat, ya, atau orang tua asuh seperti itu. Nah, anak ya terkadang memiliki perasaan tidak nyaman atau dendam kepada orang tua, mungkin dikarenakan orang tua meninggalkan si anak. Nah, kami ingin bertanya, apakah boleh sebagai seorang anak ini kita memiliki dendam kepada orang tua kita? Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya seorang anak tidaklah boleh ada terbersit di pikirannya untuk dendam kepada ibu, marah kepada ayah dan lain sebagainya. Bahkan Karna sendiri yang kita kenal sebagai pejuang yang hebat, itu beliau kan dibuang oleh ibunya, Dewi Kunti, ke dalam sungai. Kemudian diambil oleh ibu Radha dan akhirnya beliau dikenal sebagai putra Radha. Nah, Karna sendiri sebenarnya tidak pernah membenci ibu kandungnya. Jadi dikatakan sendiri, dicontohkan dalam Mahabharata, tidak boleh membenci ibu kandung. Begitu juga Sri Krishna ketika itu dibawa oleh ayahnya, dititipkan kepada Nanda, kepada Yasoda, dan ibunya tidak merawat Sri Krishna sampai besar. Tetapi Sri Krishna tidak pernah marah atau dendam kepada ibunya. Justru Sri Krishna mempunyai tekad untuk membebaskan ibunya dari belenggu Kamsa, dari penjara Kamsa waktu itu. Jadi sebenarnya tidak boleh kita sebagai anak membenci ibu apapun alasannya, seperti itu. Nah, kalaulah anak membenci ini Pak pada orang tuanya, maka kan kita identiknya menyebutnya dengan anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Ya. Nah, apa sih hukumannya di Hindu bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya? Ya. Anak yang durhaka kepada orang tua, kepada guru secara umum ya, Bu, karena orang tua adalah guru. Berarti juga. semua ini ya, termasuk dengan guru pengajian. Termasuk juga dengan guru pengajian, guru acarya dan lain sebagainya. Jadi dosa kepada guru, kepada orang tua, pemerintah dan lain sebagainya ini sangatlah besar. Bahkan dikatakan sebagai alpaka kalau bahasa Sanskertanya. Di dalam Chanakya Niti Sastra sendiri dikatakan seorang anak yang melawan gurunya, melawan orang tuanya, dia akan terlahir kembali menjadi seekor anjing. Jadi dia akan dihukum kemudian lahir kembali dalam badan seekor anjing. Karena mengapa kita lihat anjing begitu sangat setia kepada tuannya? Karena itu adalah bentuk penyesalan di masa yang lalu karena pernah melawan orang tua. Sehingga terjadilah ketika lahir kembali dalam tubuh seekor anjing, dia menjadi sangat berbakti kepada tuannya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya seorang anak tidaklah boleh melawan orang tua apapun alasannya, seperti itu. Nah, saya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan itu Pak, di dalam Sarasa Mucaya juga disebutkan bahwa kalau anak membantah orang tua baik dengan pikiran, perkataan dan perbuatan yang tadi kami sebutkan, itu dosanya sama dengan menggugurkan satu kandungan. Berarti boleh dikatakan sangat walau besar. Dengan pikiran kita sudah sama artinya dengan membunuh. Sama. Berarti begitu berdosanya seorang anak bila melawan kepada orang tuanya. Luar biasa sebenarnya ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama Hindu. Mestinya ini jadi pedoman hidup bagi anak-anak kita. Nah, kami lanjutkan Pak. Nah, ini bagaimana ya cara seorang anak bakti kepada orang tua. Ini apabila orang tuanya telah tiada di muka bumi ini, artinya meninggal. Silakan Pak. Jadi bakti yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Sebenarnya dalam
kepercayaan Hindu sendiri, meninggal itu hanyalah mengganti pakaian, Ibu. Ya, Jadi pakaian kita yang kita terima dari bumi, seperti sekarang kita menjadi manusia, sudah tidak layak pakai ya tidak layak pakai sehingga harus dibuang Benar. ketika mengganti badan yang baru. Itu yang disebut dengan meninggal. Jadi orang tua kita, leluhur kita itu sebenarnya masih ada. Benar. Jadi bagaimana caranya untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu? Tentu dengan melakukan upacara-upacara ritual. Kalau kita lihat di dalam adat tradisi Hindu, banyak sekali acara ritual yang dapat kita lakukan seperti sraddha atau upacara kepada leluhur, ada pitrayatnya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam rumah kita sendiri sering terdapat tempat untuk melakukan penghormatan kepada leluhur. Benar. Orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal, sering ada fotonya, kemudian kita berikan persembahan atau bakti setiap hari bahkan. Nah, jadi itulah cara yang patut kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal, leluhur kita. Tetapi selain daripada itu, tentu yang lebih penting adalah melakukan bakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Karena orang tua yang masih hidup mempunyai badan yang sama dengan kita, bisa kita pegang, bisa kita sentuh, bisa kita berikan perhatian sehingga orang tua menjadi senang seperti itu. Terima kasih Pak. Ini berarti kita punya hutang ya, Punya hutang. kepada orang-orang yang telah tiada untuk kita doakan, kan seperti itu. Nah, ini mungkin ke pertanyaan yang terakhir Pak. Yang kepada leluhur ini, apa yang harus kita lakukan bila berpindah dari ajaran Dharma, lantas hubungannya antara bakti kepada leluhur yang kita pegang teguh dalam ajaran Dharma kita? Silakan. Jadi ketika seorang anak sudah berpindah agama, Ibu, Iya. dia sebenarnya sudah tidak mampu lagi melakukan bakti kepada leluhur. Nah, salah satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa agama Hindu adalah mungkin satu-satunya agama yang selaras dengan budaya dan adat tradisi. Sehingga semua kita tidak pernah merasa bertentangan dengan tradisi apapun. Bahkan tradisi Bali, Tamil, Jawa, semua tradisi itu selaras dengan Hindu. Sehingga orang tua kita pun mengajarkan kita lewat tradisi-tradisi tersebut. Sehingga apabila kita keluar dari Hindu, tentu kita akan kehilangan tradisi ini, kehilangan kebudayaan ini. Kehilangan kebudayaan sama dengan kehilangan jati diri. Nah, itu sangat menyakiti hati para leluhur kita. Sementara leluhur ini mengajarkan kita banyak sekali ajaran-ajaran melalui tradisi-tradisi yang sudah diwariskan. Apabila kita meninggalkannya, tentu kita secara otomatis menanggalkan identitas kita sebagai seorang Hindu. Itulah yang menyebabkan rasa bakti kita tentu tidak akan sampai kepada leluhur. Oke, terima kasih Pak. Ini karena waktu. Ya. Sebenarnya saya ingin terus ini, tapi karena waktu kita ada mungkin waktu kurang lebih hanya sekitar 2 menit Pak, Ya. untuk dapat memberikan kesimpulan dan mungkin pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ya. Pak. Ya, pemirsa yang ada di rumah, 2 hari lagi di tanggal 22 nanti kita akan merayakan Hari Ibu ya, Ibu ya. Hari Ibu, sehingga penting bagi saya sampaikan di sini bagi anak-anak yang ibunya masih hidup, mari sayangi ibu kita, sungkem kepada ibu kita dan cintai ibu kita, lakukan bakti yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak. Apabila ayah dan ibu kita sudah meninggal, maka jangan lupa untuk melakukan bakti juga kepada ayah dan ibu, lakukan upacara, lakukan doa sehari-hari kepada orang tua. Karena bakti seorang anak itulah yang utama. Tidak dapat dipungkiri bahwa ayah dan ibu adalah dewa yang nyata di dunia ini. Jadi harus kita hormati, harus kita sayangi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Mite, luar biasa pada sore hari ini. Semoga ya anak-anak kita ada perubahan setelah mendengarkan mimbar agama Hindu pada sore hari ini. Terima kasih Pak, semoga apa yang disampaikan next ke depannya kita bisa menyampaikan hal-hal yang lebih positif. Ya, terima kasih. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai anak-anak generasi Hindu, harapan kami adalah menjadi anak-anak yang suputra, anak-anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, dan berbakti kepada ide Sang Yang Wisa. Karena ingat, seorang anak akan mampu menyeberangkan atma orang tua dari neraka menuju ke surga. Harapan kita, semua orang tua kita suatu hari nanti akan mencapai kepada moksa karena doa daripada anak-anak kita. Akhir kata, kami dari Sudut TVRI mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.